Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Praktikum Pengantar Multimedia. Jadi, pada praktikum hari ini kita akan masuk ke materi animasi. Di mana untuk materi animasi ini kita akan menggunakan software Adobe Animate. Jika kita masuk ke aplikasinya, maka akan tampak tampilan awal seperti ini. Di sini kita dapat melihat berbagai jenis file yang dapat kita buat. Tetapi untuk praktikum kali ini kita hanya akan menggunakan jenis file ActionScript 3.0. Jadi kita tinggal mengklik ActionScript 3.0-nya. Setelah kita mengklik, maka akan tampak tampilan seperti ini, di mana pada bagian kanannya kita dapat melihat tool-tool yang dapat kita gunakan untuk membuat animasi nantinya. Kegunaan dari tool-tool ini sendiri kurang lebih sama dengan apa yang kalian pelajari pada Adobe Illustrator maupun Photoshop sebelumnya. Jadi, kegunaan dari tool-tool ini tidak akan banyak dibahas pada praktikum kali ini. Lalu, pada bagian tengah kita dapat melihat lembar kerja yang berguna sebagai tempat kita membuat animasi nantinya. Dan di bawah lembar kerja, kita dapat melihat tab dari timeline, di mana tab dari timeline ini terdiri dari layer yang berguna jika kita ingin mengedit objek baru tanpa mengganggu objek yang telah kita buat sebelumnya. Lalu di sampingnya, kita dapat melihat persegi berwarna abu-abu yang merupakan frame, di mana frame merupakan inti dari animasi yang akan kita buat nantinya. Dan di atas frame, kita dapat melihat kotak merah beserta garis yang memanjang ke bawah yang dinamakan playhead, di mana playhead berguna untuk mengetahui pada frame keberapa kita sedang membuat animasinya. Dan kita juga dapat melihat angka-angka yang berurut di atas frame yang dinamakan timeline header, di mana timeline header berguna untuk mengetahui berapa banyak frame yang telah kita buat. Jika kita ingin menambahkan frame, maka kita dapat mengklik kanan pada framenya. Lalu, di sini kita dapat melihat pilihan Insert Frame dan Insert Keyframe, di mana Insert Frame kita gunakan jika kita ingin menambahkan durasi dari animasi tanpa adanya penambahan objek baru maupun perubahan posisi objek. Sedangkan Insert Keyframe kita gunakan jika ingin menambahkan durasi dari animasi dengan adanya penambahan objek maupun perubahan posisi dari objek. Penambahan efek animasi pada Animate terdapat 3 jenis, yaitu Motion Twin, Shape Twin, dan Classic Twin. Motion Twin kita gunakan jika kita ingin menambahkan efek animasi pada objek yang berjenis simbol. Sedangkan jika kita ingin menambahkan efek animasi pada objek yang berjenis shape, maka kita gunakan Shape Twin. Lalu, jika kita ingin menambahkan animasi pada objek yang berjenis grafik, maka kita akan gunakan Classic Twin. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat dalam bentuk contoh, di mana untuk langkah pertama, kita akan membuat 3 persegi dengan cara kita klik terlebih dahulu rectangle tool, atau kalian bisa tekan tombol R di keyboard kalian, dan seret kursor sambil menekan tombol shift agar ukurannya presisi. Setelah kita membentuk persegi, kita tinggal mengcopy persegi yang sudah ada dengan cara klik perseginya, lalu tekan tombol Alt dan seret kursornya ke bawah. Maka, kita telah membuat persegi yang kedua. Untuk persegi yang ketiga, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Setelah kita membuat 3 persegi, kita akan menempatkan masing-masing persegi di layer yang berbeda. Jadi, kita akan membuat 2 layer lagi dengan cara klik kanan pada layer 1, lalu pilih Insert Layer. Setelah kita buat ketiga layer, kita akan mewarnai masing-masing persegi dengan warna berbeda agar mudah kita bedakan.
Lalu kita pindahkan persegi ke layarnya masing-masing dengan cara kita cut, lalu kita pastekan ke layar yang masih kosong. Setelah kita pindahkan perseginya ke layar yang berbeda, maka kita akan mulai menambahkan efek animasinya. Untuk efek yang pertama, kita akan menggunakan motion twin. Sebelum itu, kita ubah terlebih dahulu persegi hijau menjadi simbol. Dengan cara klik kanan pada persegi yang berwarna hijau, lalu pilih convert to symbol. Di sini untuk nama simbolnya kita dapat biarkan seperti apa yang ada. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kita klik kanan pada frame 1, layar 1, dan pilih Create Motion Twin. Maka kita akan melihat warna frame berubah menjadi warna biru, yang berarti efeknya berhasil kita gunakan. Selanjutnya, kita klik pada frame 24 layar 1 dan kita pindahkan persegi hijaunya ke sebelah kanan. Lalu kita pilih Free Transform Tool dan kita putar perseginya 45 derajat dan kita kecilkan ukurannya. Setelah itu, kita akan menggunakan efek Shape Twin dan Classic Twin pada persegi yang tersisa. Pertama, kita klik pada frame 24 layar 2, lalu kita pilih Insert Keyframe. Selanjutnya, kita pindahkan persegi merah ke sebelah kanan, lalu kita putar 45 derajat dan kecilkan. Kita lakukan hal yang sama pada layar 3, kita klik kanan pada frame 24, lalu pilih keyframe dan ubah posisi serta ukurannya seperti yang kita lakukan sebelumnya. Untuk menambahkan efek animasinya, kita blok mulai dari frame 1 sampai frame 24, lalu kita klik kanan dan pilih Create Classic Twin. Selanjutnya, untuk layar 2, kita blok dari frame 1 sampai 24, lalu kita klik kanan dan pilih Create Shape Twin. Di sini, kita dapat melihat frame yang berwarna hijau merupakan frame yang telah kita berikan efek Shape Twin, sementara frame yang berwarna ungu merupakan frame yang kita berikan efek Classic Twin. Untuk melihat hasil dari animasinya, kita dapat klik menu Control dan pilih Test. Setelah itu, kita dapat melihat animasi dari persegi yang telah kita buat. Di sini dapat kita lihat perbedaan dari efek Shape Twin dan Classic Twin, di mana efek Classic Twin tidak dapat membuat animasi pada objek yang bentuk dan ukurannya telah kita ubah. Untuk contoh selanjutnya, kita akan membuat animasi dari sebuah gambar. Pertama, kita akan import gambar yang akan digunakan sebagai objek animasi nantinya. Untuk mengimport gambarnya, kita klik File, lalu pilih Import, dan pilih Import to Stage. Setelah itu, kita atur besar gambarnya seukuran dengan kanvas yang ada dengan menggunakan Free Transform Tool.
Langkah selanjutnya, kita buat layar baru sebagai tempat untuk menyalin gambarnya. Di sini, kita akan membagi gambar menjadi bagian kepala, sayap kiri, dan sayap kanan. Maka, kita akan memerlukan 3 layar lagi sebagai tempat objeknya nanti. Setelah kita buat layarnya, kita beri nama masing-masing layar dengan kepala, sayap kiri, dan sayap kanan. Pertama, kita akan terlebih dahulu menggambar bagian kepala. Setelah bagian kepala, kita lanjut ke bagian antenanya. Di sini kita akan menggunakan pen tool untuk membuatnya, dan kita tambahkan lingkaran di ujungnya. Setelah itu, kita tinggal select objek antenanya sambil menekan Shift, lalu kita copy. Setelah itu, kita cerminkan secara horizontal dan atur posisinya. Selanjutnya, kita akan menggambar bagian badannya. Setelah objek pada layar kepala selesai kita gambar, kita lanjutkan ke bagian sayap kanannya.
Setelah jadi, kita select semua objek pada layar sayap kanan dan kita copy. Lalu, kita pastekan pada layar sayap kiri dan kita cerminkan secara horizontal dan sesuaikan posisinya. Setelah semua objek kita gambar, kita akan jadikan simbol untuk semua objek yang ada pada masing-masing layer. Setelah kita membuat objek-objeknya menjadi simbol, maka kita blok gambar kupu-kupunya, lalu kita kecilkan dan pindahkan ke pojok kiri bawah. Setelah itu, kita atur frame per second-nya dengan cara kita klik FPS di sebelah kanan, lalu kita ketik FPS-nya menjadi 10. Setelah itu, kita blok gambar kupu-kupunya dan kita klik kanan pada frame 1, lalu kita pilih Create Motion Twin. Kita pindah ke frame 10, kita pindahkan gambar kupu-kupunya dan kecilkan ukuran sayapnya sebagai efek dari gerakan sayapnya.
Di sini kita akan melihat lingkaran putih yang ada di tengah yang menentukan ke arah mana objek bergeser nanti ketika dikecilkan. Setelah kita mengecilkan sayapnya, kita klik pada frame 20, kita pindahkan lalu kita besarkan kembali ukuran sayapnya. Kita lakukan hal yang sama pada frame 30 dan seterusnya. Setelah selesai, kita dapat melihat hasilnya dengan menekan Enter. Untuk mempercepat animasinya, kita dapat menaikkan FPS-nya menjadi 72 fps, sehingga hasilnya akan seperti ini. Jika kita tes animasi, maka akan tampak seperti ini. Dan jika kita lihat pada bagian bawah timeline, kita akan melihat durasi dari animasi yang telah kita buat. Di sini tertulis 0,8s, yang berarti kita telah membuat 0,8 detik animasi dari seluruh frame yang telah kita buat. Baiklah, sekian materi pada praktikum kali ini. Sampai jumpa lagi pada praktikum selanjutnya.